dan kita juga sudah laporkan hakim-hakimnya. Hakim-hakim itu namanya Bambang Sucipto SHMH, Buyung Dwi Kora SHMH, dan R. Bernadette Samosir. Itu semuanya sudah kita laporkan ke Komisi Yudisial, karena memang Komisi Yudisial yang berwenang untuk memeriksa ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh hakim-hakim, dan kita sudah melihat ini pelanggaran berat, ini perkara rakyat, dan mudah-mudahan Komisi Yudisial memberikan rekomendasi pemecatan pada 3 hakim yang memutus perkara tanpa dihadiri para pihak, tanpa pembuktian, dan jadwal sudah ditetapkan, kita sudah datang, tidak dipanggil, tahu-tahu ada informasi melalui IKOT dan ternyata kita dikalahkan. Orde Baru udah terkenal bahwa DPR cuma tukang stempel. Ini bukan tukang stempel, ya. Bahkan jadi pembela pemerintah, bahkan selalu menjustifikasi, selalu nggak ada yang dibantah. Tidak pernah DPR berani panggil presiden, tidak pernah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, irhamna irhamna irhamna. Ya Jal Jalali wal Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, baru selesai mendaftar akta banding atau akte banding. Untuk itu singkat jelas Bu Kurnia jelaskan, karena yang mendaftar, yang membayar Ibu Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, bahwa qadhi atau hakim itu adalah orang dalam agama Islam yang bertanggung jawab untuk menjelaskan hukum-hukum Allah di hadapan manusia, termasuk juga bertanggung jawab memberikan keputusan-keputusan yang baik dalam peradilan. Apabila mereka melakukan keputusan yang melisih hukum Allah, maka tidak ada lain, jawabannya adalah neraka. Ya, jawabannya adalah neraka. Oleh karena itu, pada hari ini kami selaku penggugat 265 merasa bahwa keputusan sela yang telah dikeluarkan oleh majelis hakim itu tidak memberi keadilan kepada prinsipal dan kami selaku kuasa. Oleh karena itu kami hari ini mengajukan banding. Kami tadi telah melaksanakan banding dengan melakukan pendaftaran ke pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Alhamdulillah dengan sedikit keributannya ya, maklumlah karena ini hari Senin, jadi semua sudah berlangsung dengan baik, dan insya Allah dengan sangat bahagia dan bangga kami nyatakan kami telah melakukan upaya perlawanan yang konstitusional, yaitu menyatakan banding. Demikian. Disambung lagi dengan Bang Egy ya. Dalam pengertian banding artinya menolak hasil dari keputusan majelis hakim yang sewenang-wenang, zolim, dan mencederai, sangat bahkan melukai rasa keadilan hati nurani kita semua sebagai penggugat. Saya mewakili penggugat karena kita lawyer. Dalam perspektif itu, apa yang kita bandingkan? Yaitu di dalam beberapa hal. Satu, proses keputusannya tidak prosedural menurut hukum dari tata krama dan prosedur yang berlaku. Misalnya sudah kita mendaftar dan sudah didaftar, sudah ada jadwal sidang jam 1 misalnya, tapi jam 12-nya diputus. Artinya sidangnya belum, pembuktian dari yang kita gugat juga belum, ya, saksi-saksi yang ditampilkan juga belum, tapi sudah diputus. Ini pengadilan mana begini nih? Nah, dugaan kami hakim ditekan. Karena dalam kasus 266 kita gugat presiden, 3 hakim plus paniteranya diganti, dimutasi, 3-3-nya dan panitera. Nah, mungkin karena di PN Jakarta Pusat ini kelas 1 dan yang terbaik se-Indonesia,
hakim dimutasi itu kan orangnya pada maunya di sini tapi dimutasi. Kenapa hakim yang dulu dimutasi? Karena melihat objektivitas, sistematisnya, toleransinya, jujur benar adilnya, hakim tersebut berpihak kepada kebenaran ini gitu loh. Artinya lebih banyak dia mengadopsi, menerima paling tidak gagasan-gagasan kita untuk dalam gugatan itu. Nah, tentu yang digugat merasa was-was dan dia punya kekuasaan bisa menekan melalui Mahkamah Agungnya. Kan di Indonesia udah biasa, apalagi presiden yang nelpon atau orang suruhan presiden atau ada yang kurir mendatangi dan selain sebagainya, banyak cara itu teknis. Tapi intinya adalah putusan kita ditolak dengan alasan tidak berwenang PN Pusat. Nah, kalau tidak berwenang, pertanyaan seriusnya, kenapa sudah ada dari awal diterima, kita udah bayar, jangan lupa loh, bayar kita nih, bukan gratisan, uang rakyat. Kemudian kita sudah mediasi, ya, sudah banyak tanya jawab, sudah hampir sidang ke-8 kalau salah. Itu kok terus dibilang tidak berwenang? Nah, kalau tidak berwenang, siapa yang berwenang? PT UN. Kalau PT UN harus ada besiking, harus ada yang diputuskan, ya, dan sifatnya final. Nah, yang kita menggugat bukan keputusan, kita menggugat fungsi dari DPR yang tidak fungsional. Seperti misalnya tugas pokok DPR 3, 1, mengawasi jalannya pemerintahan, 2, membuat undang-undang, 3, budgeting, buat anggaran untuk APBN. Itu tugas pokok dari DPR RI. Nah, 3 itu disfungsional. Jadi cuma jadi lebih staff stempel aja buat presiden. Bahkan lebih parah dari zaman Orde Baru. Orde Baru udah terkenal bahwa DPR cuma tukang stempel. Ini bukan tukang stempel, ya. Bahkan jadi pembela pemerintah bahkan. Selalu menjustifikasi, selalu nggak ada yang dibantah. Tidak pernah DPR berani panggil presiden, tidak pernah. Ya. Yang paling dipanggil paling tinggi menteri. Presiden yang harus bertanggung jawab untuk negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama tidak pernah dipanggil. Apalagi mau diperiksa, apalagi menyatakan pendapat bahwa presiden ini telah melanggar hukum. Itulah yang kita gugat. Jadi fungsi kerjanya belum ada keputusan, ya. Tapi kita melihat track record yang tidak benar. Nah, inilah kezoliman yang dahsyat yang didukung oleh struktur kekuasaan, ya. Jadi eksekutif kita gugat, legislatif kita gugat, yudikatifnya terpengaruh juga, ditekan juga. Nah, maka dia melakukan ini karena melihat teman-temannya yang mengadili presiden dibutasi semua. Nah, karena dia Tuhannya duit, Tuhannya jabatan, Tuhannya kepentingan-kepentingan duniawi sesatnya itu, maka kebenaran pun dia gadaikan. Dia sikat kita, nggak peduli rakyat. Udah dikalahin, kita suruh bayar lagi coba. Bayar lagi, membayar putusan yang kalah tadi. Kita ngapain begitu, mendingan kita banding juga bayar 5 juta lebih lagi. Kita ini rakyat, patungan kita ini. Ya, bukan nggak ada bosnya. Kita itu bukti kita ini tulus, ikhlas. Semoga Allah memenangkannya. Insya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selanjutnya teknisnya lebih jauh ke Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebagaimana sudah dijelaskan oleh Bang Egy Sujana, sebenarnya kalau persoalan putusannya debatable lah. Bisa saja kita menang, bisa saja kita dikalahkan. Tapi persoalannya adalah prosedur dalam proses pemutusan itu yang bermasalah. Yang pertama, putusan itu tidak dibacakan oleh hakim di depan para pihak dan harusnya itu terbuka untuk umum. Yang kedua, tidak ada proses pembuktian sebagai dasar pertimbangan dari putusan. Bagaimana mungkin ada putusan tanpa pertimbangan? Bagaimana mungkin ada putusan yang tidak dihadiri para pihak dan hanya dikirim melalui layanan e-court? Maka karena itu kami menempuh upaya-upaya yang lalu kita sudah mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia seminggu yang lalu.
Itu dalam rangka untuk meminta Ombudsman memeriksa dugaan ada maladministrasi dalam layanan peradilan. Layanan peradilan seperti ini tentu merugikan masyarakat mencari keadilan. Kemudian kita juga sudah laporkan hakim-hakimnya. Hakim-hakim itu namanya Bambang Sucipto SHMH, Buyung Dwi Kora SHMH, dan R. Bernadette Samosir. Itu semuanya sudah kita laporkan ke Komisi Yudisial. Karena memang Komisi Yudisial yang berwenang untuk memeriksa ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh hakim-hakim, dan kita sudah melihat ini pelanggaran berat, ini perkara rakyat, dan mudah-mudahan Komisi Yudisial memberikan rekomendasi pemecatan pada 3 hakim yang memutus perkara tanpa dihadiri para pihak, tanpa pembuktian, dan jadwal sudah ditetapkan, kita sudah datang, tidak dipanggil, tahu-tahu ada informasi melalui IKOT dan ternyata kita dikalahkan. Didahulukan. Dan ternyata prosesnya lebih dahulu informasi IKOT daripada jadwal yang sudah ditetapkan. Nah, hari ini selain mendaftarkan banding dan tadi sudah mendapatkan administrasi banding, tinggal menunggu akta banding yang dikeluarkan oleh pengadilan, kami juga menyampaikan nota protes penggugat dalam perkara 265 PDTG/2021 PN JKT PST. Ini sebagaimana komitmen kami pada acara webinar diskusi lewat Zoom meeting, bahwa di antara langkah hukum yang kami tempuh diantaranya menyampaikan nota protes kepada ketua pengadilan, dan surat ini sudah kami sampaikan, di stempel, diterima tanggal 25 Oktober 2021 dengan nomor registrasi 14460 yang menerima EK, telepon dari pengadilan 021 424444440. Mudah-mudahan Inti nota protesnya apa? ya, nota protes kita tentu memprotes tentang proses peradilan dan cara mengadili hakim yang tidak benar. Proses peradilan yang tidak menghadirkan para pihak dan cara mengadili yang tidak memberikan keadilan dalam prosesnya. Padahal kami berulang kali menyampaikan kepada hakim-hakim ini. Kami pernah protes kenapa? Karena surat kuasa dari tergugat DPR RI tidak dilengkapi. Kami pernah protes karena berulang kali ditipu oleh kuasa DPR RI yang katanya akan menyampaikan surat kuasa akan dilengkapi, ternyata tidak. Dan kemudian ya kami menyampaikan juga protes ketika itu, kami sampaikan kepada majelis hakim, kalau kami penggugat tidak mendapatkan keadilan dalam prosesnya, bagaimana mungkin kami mendapatkan keadilan dari keputusannya? Ternyata benar apa yang kita duga. Kita mendapatkan keputusan yang tidak adil dari sebuah proses yang tidak adil. Nah, ini yang kita komplain kepada ketua pengadilan. Terserah mereka nanti melakukan apa, karena memang prosedur ini prosedur yang baru, kami sampaikan saja karena agar ketua pengadilan juga tahu bahwa kita tidak terima diperlakukan tidak adil seperti ini, dizolimi seperti ini. Sementara proses ke Komisi Yudisial dan juga proses ke Ombudsman biarlah tetap berlanjut, dan hari ini kita mengajukan banding sebagai upaya hukum terhadap pokok perkaranya. Di luar pokok perkaranya, terhadap hakimnya, terhadap proses persidangannya, terhadap layanan peradilan yang juga kita ambil langkah hukum. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Prof. Egy, ada Mbak Kurnia, termasuk Ustadz Ahmad. Saya kira itu sudah cukup materinya. Namun ada tambahan bahwa tadi menyampaikan bukan cuma kepada KY, tapi kepada Ombudsman juga. Kita menyampaikan soal perkara ini juga. Saya kira mungkin itu tambahannya, dan insya Allah mudah-mudahan MUI dalam perkara yang lain ya. Itu minta fatwa Fatwa. Ya, kalau yang kita ajukan ke MUI itu adalah Mahkamah Agung, nanti kita tulis tembusannya nanti ke Hakim Pengawas, Badan Hakim Pengawas nanti. Jadi mungkin kalau ke MUI tadi disebut, kita hanya minta fatwa apakah kebohongan itu berpahala. Apakah melakukan pendustaan itu orang yang dianggap sebagai ibadah? Apakah membuat kebohongan dan pendustaan itu insya Allah diberikan dan dibukakan pintu surga? Nah, itu yang kita inginkan. Kita tanyakan kepada MUI. Belum jawab. Mungkin kebingungan. Ya. Ada jadi jawabannya, tapi ngomongnya bingung mungkin. Iya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, bahwa satu lembaga lagi yang sudah diberi tembusan dan masuk langsung kita ke Ombudsman. Mudah-mudahan saya pikir ya dengan ini semua yang terpenting adalah Allah. Allah bisa melindungi rakyatnya, dan DPR dalam hal ini, begitupun juga hakim dalam hal ini, yang saya anggap permainan persidangannya ini penuh dengan kata Ahmad Albar panggung sendiwara, kira-kira begitu. Maka nanti Allah yang akan memberikan dan memutus. Saya kira mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Sudah.
Daeng sebagai prinsipal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku prinsipal, jujur saja mendengar keputusan kemarin itu seperti langit akan runtuh. Sangat mengecewakan kita. Kami sangat kecewa sekali dengan keputusan hakim yang sepihak, yang sesat menyesatkan, juga amburadul, ugal-ugalan dan brutal dalam membuat keputusan, sehingga mencerminkan ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Patut diduga ini juga bagian daripada intervensi daripada legislatif itu sendiri, yang dalam hal ini kita gugat karena disfungsional dalam hal melakukan pengawasan kepada eksekutif. Sehingga dengan adanya akta banding hari ini, kami ucapkan panjang umur perlawanan. Kami akan terus melawan sampai urusan ini tuntas setuntas-tuntasnya, dan kita buktikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa TPUA akan terus mengawal perjuangan rakyat ini sampai tuntas, clear. Walaupun tadi kita harus patung-patungan mendaftar, tapi itulah konsekuensi perjuangan. Semoga perjuangan kita ini senantiasa dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan kami buat seluruh rakyat Indonesia, tolong ikuti terus gerakan daripada perlawanan hukum dari TPUA ini. Jangan tinggalkan. Kalau ingin perubahan, nantikan terus perjuangan TPUA ini, kawal terus perjuangan TPUA, dan jangan lupa ikut membantu, turun ke jalan juga kalau memang diperlukan, demi tegaknya keadilan di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ingat, kedaulatan adalah di tangan rakyat. Satu lagi kemudian kan tadi baru teknis, mungkin prinsipal sebagai advokat gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga masih ada bahan ya. Saya tadi mengatakan hakim itu dalam agama Islam juga disebut qadi, yang artinya mereka adalah bertanggung jawab untuk menyampaikan hukum-hukum Allah di hadapan manusia. Memang kita ada di pengadilan negeri, tapi jangan lupa negara kita ini berdasarkan Pancasila, yang artinya mengakui sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi artinya tidak ada hukum yang tertinggi kecuali hukum Tuhan. Artinya juga bahwa seorang hakim tidak ada punya pilihan kecuali menjalankan hukum-hukum tersebut untuk diterapkan di dalam pengadilannya dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Konsekuensinya apa? Jika tidak memberikan keputusan yang adil, maka dia menyelisih hukum Tuhan, maka nerakalah sebagai imbalannya. Kita sangat paham berada dalam kehidupan di Indonesia ini yang kadang-kadang lari dan menjauh dari agama. Kalau kita mendekatkan diri kepada agama, dikatakan ya selalu dikatakan sebagai apa itu bang? Kadrun bang ya? Atau kadang-kadang juga dikatakan radikal ya. Padahal radikal itu maknanya bagus. Kalau dia menghina kita. Nah, padahal radikal itu bagus, artinya mengakar orang yang benar-benar mematuhi ajaran-ajaran Tuhannya, kan begitu. Nah, kami ingin mengatakan bahwa kami tidak akan putus asa ya, akan terus melakukan perlawanan yang konstitusional, dan seperti dikatakan oleh saudara Daeng, bahwa gugatan ini nampaknya telah mengguncang istana, mengguncang lembaga legislatif. Ya, Zainal Arifin Muchtar mengatakan bahwa masyarakat tidak bisa lagi diobati hatinya atau dibujuk-bujuk dengan jargon-jargon. Ya, karena itu kami mengharapkan masyarakat ikut ambil bagian dalam perjuangan ini. Jangan ingin mendapatkan perubahan, tapi hanya menonton. Ayo bantu kami minimal dengan doa. Ya, keberpihakan itu penting. Karena keberpihakan itulah yang menilai Anda nantinya, kan begitu. Lalu juga perselingkuhan antara 4 sekarangnya, bukan 3 lagi, legislatif, yudikatif, eksekutif, dan pers. Bayangkan, ini alhamdulillah nih tim kita ini yang membawa-bawa alat ini sama tripod dan segala macam ini, inilah yang berjasa mensyiarkan semua hasil daripada persidangan. Anda lihat, mana ada TV One, di mana ada Metro TV, di mana ada Kompas, di mana tidak ada satupun. Ada apa ini? Apakah Anda sudah tidak berani memberitakan kami? Ya tidak apa-apa, tapi jangan lupa perubahan yang kami bikin ini termasuk di dalamnya Anda adalah orang yang akan menikmatinya kelak. Ya, saya kira demikian saja. Kita berharap kemenangan insya Allah di tangan umat karena kita berjalan di atas relnya, on the track. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur perjuangan. Allahu Akbar. Prinsipal. Sudah cukup. Ayo jadi Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bingung lagi harus berkata apa ya. Sudah terlalu banyak sekali hal-hal yang kita lalui, kita lewati semua. Tapi perjuangan kita belum berhenti di sini. Meskipun hakim sudah dimutasi, meskipun kita semuanya
diberhentikan di sini ya mungkin, tapi kita tetap lanjutkan perjuangan ini karena ini adalah perjuangan rakyat. Kami mohon kepada rakyat Indonesia semuanya dari Sabang sampai Merauke, tolong mohon doanya kepada TPUA dan ikuti perjuangannya kepada TPUA karena saya lihat demokrasi saat ini sudah mati. Jadi itu saja yang dari saya. Mudah-mudahan TPUA terus berjuang untuk rakyat dari sekarang sampai selamanya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami mengadakan pendaftaran untuk banding dalam perkara menggugat DPR 265. Kami mengharapkan Pengadilan Tinggi akan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang gugatan kami kepada DPR dan dapat mengabulkan gugatan kami agar DPR menjalankan fungsinya untuk gugatan kami kepada Presiden, di mana Presiden agar tidak melakukan hal-hal yang merugikan rakyat, tidak melakukan hal-hal yang kebohongan-kebohongan, dan Presiden tobat atau Presiden memberikan, dan kami mengharapkan Presiden berjalan sebagai fungsinya, menjalankan sumpahnya, dan Presiden jika tidak mampu, kami tetap pada tujuan utama posita dan petitumnya, yaitu untuk Presiden mundur. Dalam hari ini kami merasa syukur yang dalam bahwa gugatan kami sudah didaftar dan sudah diterima. Ini aktanya untuk banding kepada PT. Sesuai dengan harapan rakyat menggugat, TPUA ingin mencari keadilan untuk 265 agar DPR melakukan fungsinya untuk kontrol kepada Presiden yang selalu berbuat kebohongan, selalu menjalankan pemerintahan tanpa dapat dipertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh Presiden, karena dampaknya sangat luar biasa untuk penderitaan rakyat, untuk kemiskinan, dan banyak hal lagi yang sudah dilakukan sesuai dengan tuntutan kami 66 kebohongan Presiden. Terima kasih. Malik Yaumiddin, Allah penguasa hari pembalasan. Nah, hari pembalasan dalam perspektif Islam di akhirat. Tetapi ada klausul yang berbeda oleh hadis, diklasifikasi yang bisa disegerakan pembalasan itu di dunia ini adalah perilaku zolim. Kalau perilaku zolim akan disegerakan di dunia ini. Jadi para hakim dan DPR dan juga eksekutif, Anda akan terima azab Allah di dunia ini. Mudah-mudahan dalam tahun ini ada perubahan dahsyat. Insya Allah Malik Yaumiddin adalah satu hal yang selalu dibaca oleh umat Islam karena itu ada di surat Al-Fatihah. Dan saya ingatkan, hadis mengatakan bahwa yang untuk khusus kezoliman disegerakan, diazab di dunia ini. Semoga azab Allah segera tiba buat mereka yang zolim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas, berani, militan, CBM.